Shalom saudara. Masa zaman sekarang banyak kepura-puraan. Ketahuilah, hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Matius 5 ayat 37 bilang, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Semakin modern suatu zaman, semakin berkembang kepura-puraan. Bahkan teknik dan aktingnya bisa dipelajari secara profesional. Akibatnya banyak orang mengalami kebahagiaan semu karena kepura-puraannya. Sebaiknya jalani saja hidup ini apa adanya, maka hidup kita akan menjadi ringan tanpa beban. Amsal 13 ayat 7 bilang, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Jika orang kaya pura-pura miskin, mungkin saja mereka rendah hati, atau mungkin juga kikir, takut ditodong sumbangan. Namun orang miskin yang pura-pura kaya, apanya sih yang bisa dipamerin? Yang jelas orang ini sombong karena ingin dipandang sebagai orang kaya. Kolose 2 ayat 18 bilang, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Yang paling berbahaya lagi, orang yang pura-pura rohani, mudah sekali bawa-bawa nama Tuhan. Dikit-dikit dia bilang kata Tuhan, atau mereka bilang Tuhan berkata bahwa Anda harus memberikan saya ini dan itu. Dan tidak sedikit yang percaya dan terkecoh oleh perkataannya. Padahal dasarnya orang ini penipu dengan berkedok rohani. Amsal 26 ayat 23-25 bilang, seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembeci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Manusia palsu yang ABS, asal Bapak senang, alias penjilat, ada di mana-mana. Bahkan di dalam organisasi gereja pun banyak orang yang demikian. Heran jadinya, apa sih yang mereka cari dan kejar? Kalau di dunia sekuler masih masuk akal, tapi di dunia rohani juga mereka masih hidup dalam kepura-puraan. Roma 12 ayat 9 bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berani sekali mereka berpura-pura memakai kedok kasih dan topeng murah hati. Apa nggak takut dengan hukuman Tuhan? Sebab apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. 1 Korintus 10 ayat 32-33 bilang, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang yang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Gara-gara orang yang suka berpura-pura suci, ada jemaat Allah yang menjadi tawar hati, malas beribadah karena merasa terkecoh dan dibohongi. Mereka menjadi bingung. Maka yang asli dan yang palsu, mari saudara, jangan hidup dalam kepura-puraan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.